Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Opik. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai pengenalan daripada admin area atau dashboard daripada website kita. Pada video sebelumnya kita sudah membuat tutorial bagaimana cara menginstal WordPress di localhost. Nah, kita sudah membuat itu dengan nama localhost bicara WordPress. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita agar bisa masuk ke dalam admin area kita. Teman-teman tinggal kunjungi nama website teman-teman, kemudian tinggal diketik aja wp strip admin. Oke, tinggal kita enter. Nah, di sini tinggal kita masukkan nama pengguna sama sandi. Sebelumnya kita sudah buat ya. Oke, tinggal kita masukkan nama pengguna sama password kita, kemudian kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan utama daripada dashboard kita ya, admin area, dimana di sini kita akan banyak bekerja ketika akan mau masukkan postingan, gambar, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan bahas dari atas. Ini adalah nama daripada website kita, titel daripada website kita. Nah, di sini ada kunjungi situs. Nah, untuk kunjungi situs ini, ketika kita ingin melihat perubahan atau tampilan daripada halaman depan daripada website kita, caranya tinggal kita klik kanan, open new tab aja. Oke. Nah, jadi kita ketika ingin melihat perubahan mungkin daripada website kita, tinggal kita klik di sana. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang nama website kita. Nah, yang kedua adalah di bagian dashboard. Ini dashboard ada beranda. Ini adalah bagian beranda. Di sini ada muncul berbagai macam informasi. Ketika ini teman-teman tidak merasa penting, teman-teman bisa close saja, close di sini. Atau teman-teman bisa pilih option layar. Teman-teman bisa hilangkan centangnya untuk menghilangkan konten-konten yang ada di depan beranda teman-teman agar terlihat lebih bersih. Oke, selanjutnya adalah pembaharuan. Jadi pembaruan ini teman-teman ketika ada pembaruan dari WordPress, nanti di sini ada notifikasinya. Nah, yang selanjutnya adalah post. Post ini untuk membuat artikel secara dinamis. Jadi ketika teman-teman akan membuat postingan berita itu lewat sini teman-teman bisa tambah baru, dan di sini itu ada manajemen kategorinya, kemudian ada tag, hashtag ya, tag. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagian media. Jadi media ini adalah tempat terkumpulnya daripada gambar, audio, PDF, apapun teman-teman yang masukkan melalui WordPress itu akan tersimpan di sini. Oke, selanjutnya halaman. Jadi halaman ini fungsi utamanya ya, fungsi utamanya adalah untuk menampilkan informasi utama. Contohnya kayak home, profil, kontak, syarat dan ketentuan mungkin, galeri. Nah, dan yang biasanya nanti akan muncul di menu atas di sini, kayak gitu. Jadi ini teman-teman yang sering banyak salah paham. Jadi ketika ingin menampilkan perbedaan antara post sama laman. Jadi kalau post ini dia itu sifatnya dinamis, terus berubah. Nah, kalau yang halaman itu adalah sifatnya menetap. Contohnya kayak profil itu sekali dibuat udah nggak bakalan diganti lagi kayak gitu. Jadi bakalan tetap. Nah, kalau post ini nanti akan terus berulang-ulang informasinya, ada berita baru, ada artikel baru, ada tips baru kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagian komentar. Jadi komentar ini ketika ada komentar daripada postingan teman-teman itu bisa terlihat di sini. Yang selanjutnya adalah di menu tampilan. Jadi di menu tampilan ini ada banyak submenunya. Ada tema, itu buat teman-teman bisa menambahkan template. Oke, selanjutnya di penyesuaian. Penyesuaian ini adalah settingan utama, settingan default daripada WordPress, dimana ketika kita ingin mengganti judul, ya judul di sini sama slogan deskripsi, contohnya
Mataram Web, deskripsinya jasa pembuatan website Kota Mataram, seperti itu. Nah, setelah itu ada icon situs yang ada ininya, favicon-nya ya. Oke, selanjutnya ada warna, tema, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah menu default yang bisa disetting sesuai dengan template bawaannya. Nah, jadi ini teman-teman bisa pelajari di sini. Yang paling utama itu adalah di bagian menu untuk mengatur menu yang ada di sini. Ada tentang blog, kontak, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui, untuk bagian setting ini bisa saja berbeda sesuai dengan template yang teman-teman gunakan. Oke, kita close. Setelah itu di bagian penyesuaian ya, itu di bagian penyesuaian untuk ganti logo, favicon, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada widget. Nah, widget ini adalah tambahan daripada elemen yang ada di kerangka website. Contohnya di bagian footer atau di bagian setbar di sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian setbar ya, setbar kanan. Ini ada bagian footer kayak gitu. Nah, nanti ini kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, kemudian ada menu ini untuk men-setting menu yang ada di sini. Nanti kita akan buat contohnya profil, galeri, kontak, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyusun menu-menu itu kita bisa buatnya itu di bagian menu. Ada latar belakang dan penyunting tema. Nah, ini teman-teman bisa cek penyunting tema ini kalau teman-teman sudah mengerti PHP sama CSS ya. Teman-teman bisa edit dari sini juga. Nah, cuman ini buat teman-teman yang masih pemula, belum kita sarankan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah plugin. Nah, plugin ini seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, plugin itu untuk menambah elemen-elemen baru, tools baru, alat-alat baru yang bisa melengkapi daripada WordPress yang sudah ada, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pengguna. Pengguna ini buat teman-teman yang mau ganti profil, mau ganti email, mau ganti password, itu bisa di setting di sini. Oke. Selanjutnya ada peralatan. Jadi peralatan ini, peralatan defaultnya itu ada mengekspor bekas, ada ekspor importnya ya. Jadi kalau teman-teman mau pindahkan dari WordPress lama ke baru, itu bisa diekspor dari sini. Ada informasi kesehatan situs dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah pengaturan. Ini pengaturan umum, itu fungsinya untuk mengatur nama situs, slogan, dan URL. Ini penggantian alamat email, terus mengubah standar, pengaturan tanggal, dan seterusnya. Nah, selanjutnya menulis. Nah, jadi ini menulis ketika teman-teman ingin men-setting kategori standarnya apa, terus editornya teman-teman mau pakai yang klasik atau blog. Selanjutnya membaca. Nah, membaca ini adalah di sini kita bisa mengatur halaman apa yang sudah kita buat yang akan tampil sebagai beranda atau homepage kayak gitu. Nah, contohnya kita di sini mempunyai, kita coba buat halaman ya, kita buat halaman baru, kita coba tes. Ini namanya homepage ya, homepage atau halaman depan. Oke, kita coba terbitkan. Nah, ini adalah setting standar ya. Jadi teman-teman kalau mau membuat salah satu halaman sebagai halaman depannya, teman-teman bisa setting di menu membaca ini. Oke, ini kalau di tampilan berandanya itu adalah post-post terbaru, itu berarti secara defaultnya postingan-postingan artikel yang akan muncul di depan. Nah, tetapi ketika teman-teman ingin menggunakan halaman statis yang sudah teman-teman desain secara khusus sebagai tampilan depannya, teman-teman bisa pilih halaman statis. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih homepage atau sesuai dengan
halaman yang sudah teman-teman desain sebagai halaman depannya. Oke, selanjutnya adalah kalau teman-teman men-setting ketika dalam satu artikel itu kan ada 100, 200 artikel, contohnya kan nggak mungkin buat tampil semua gitu. Jadi teman-teman bisa membuat page tagging ya, tagging. Jadi yang nampil itu 10, nanti ada next kayak gitu. Nah, oke, untuk yang selanjutnya adalah di post feed-nya, apakah akan tampil foto thumbnailnya aja atau deskripsinya aja atau teks secara penuh. Nah, itu settingnya di sini. Nah, selanjutnya adalah ketampakan di mesin pencari. Nah, kalau teman-teman ingin websitenya itu tidak terindeks di mesin pencari, teman-teman bisa centang ini kayak gitu. Jadi hati-hati kalau teman-teman lagi optimasi SEO kayak gitu ya, terus tiba-tiba teman-teman centang yang ini, itu fatal kayak gitu. Jadi diusahakan dihilangkan centangnya agar website teman-teman itu bisa terindeks di Google. Diskusi ini settingan untuk komentator. Selanjutnya adalah media. Nah, ini adalah ukuran media default. Jadi ketika teman-teman akan upload, ketika akan disetting menjadi gambar miniatur, jadi ukuran otomatisnya itu sekitar 150 kali 150. Jadi teman-teman juga bisa ubah di sini. Untuk ukuran sedang, ukurannya segini, dan besar maksimalnya segini, kayak gitu. Oke, untuk permaling. Jadi permaling ini adalah URL ketika teman-teman mengetik atau menulis judul di website itu agar tidak terindeks tanggalnya, nama website, tanggal, kemudian judul, atau nama website, kemudian pakai kode ID-nya, post ID-nya, kayak gitu. Nah, agar website teman-teman itu SEO friendly, jadi kita sarankan menggunakan nama tulisan yang ini, nama website, kemudian judul daripada postingan teman-teman. Nah, ini kita langsung simpan saja ya. Oke, ini privasi udah tidak begitu penting. Nah, kemudian teman-teman bisa klik menu ini untuk menutup bagian teks website-nya. Oke, seperti itu. Oke, sekian tutorial mengenai pengenalan daripada admin area, fungsi masing-masing menu yang ada di dalam admin WordPress. Nah, jadi sekali lagi ini adalah tampilan admin defaultnya. Jadi teman-teman harus sudah hafal yang ini, fungsinya apa masing-masing. Teman-teman bisa coba terus. Nah, nanti ketika teman-teman menginstal plugin, menginstal tema, nanti bisa jadi ini akan berubah. Bukan berarti ini yang berubah ya, bisa bertambah maksudnya. Oke, sekian tutorial dari saya untuk saat ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.